pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita berjumpa dalam acara diskusi dalam rangka pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pamekasan, yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Bapak Ibu dan juga tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Pamekasan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tujuan pertemuan kita kali ini adalah diskusi bersama membahas tentang visi dan prakarsa perubahan dari kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu sekalian, untuk menyemangati kegiatan kita pagi ini, saya akan membacakan sebagai puisi sebagai penyemangat kita pada kegiatan pagi ini, gubahan dari Bapak Insinyur Soekarno, proklamator kita, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Itulah sebaik kalimat atau sebaik sajak yang digubah oleh Insinyur Soekarno, Bapak proklamator kita, sebagai penyemangat kita pagi ini. Bagaimana kita punya banyak impian untuk membersamai murid-murid kita menuju murid yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya saya akan memaparkan dulu sedikit pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan untuk mungkin berguna untuk SMP Negeri 3 Pamekasan. Next Pak. Saya mulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup anak-anak. Ada maksudnya pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan dan setinggi-tingginya. Next Bapak. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara juga tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan itu diumpamakan sebagai tempat persamayan benih-benih kebaikan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak didik itu adalah buli-buli jagung dan jagung yang ditanam. Bila biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik, maka dapat tumbuh baik karena perhatian dan perawatan oleh petani. Demikian juga seperti kita dalam menuntun anak. Anak mempunyai karakter potensi yang berbeda. Tinggal kita bagaimana mengarahkan anak tersebut, menantun anak tersebut menuju kebaikannya, kesejahteraannya kelak dalam kehidupannya. Dari SMP Negeri 3 Pamekasan, yaitu terwujudnya pendidikan dengan lulusan yang religius, cerdas, terampil, berbudaya, digitalisasi, peduli dan berbudaya lingkungan, serta memiliki keunggulan komparatif. Nah, ini adalah visi dari SMP Negeri 3 Pamekasan.
banyak item yang akan kita capai dalam pendidikan kita di SMP Negeri 3 Pamekasan. Namun saya memiliki visi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk SMP Negeri 3. Visi saya ini saya buat lebih ringkas dan lebih fleksibel ya Pak ya. Rumusan visi guru saya, visi guru penggerak versi saya, visi sekolah versi saya yaitu terwujudnya pendidikan dengan lulusannya berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, kenapa saya memasukkan hanya berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila? Karena dalam profil pelajar Pancasila itu next Pak yang ke atas lagi, kita kembali ke visinya SMP 3 bahwa religius, cerdas, terampil, berbudaya, digitalisasi, peduli berbudaya, lingkungan. Ini sudah menurut saya sudah masuk kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegotong royongan, mandiri, kreatif, kolaborasi, semuanya sudah visi ini lebih ke profil pelajar Pancasila. Nah, yang utama adalah menciptakan lulusan SMP 3 yang berkarakter. Nah, mohon maaf Bapak kalau di sini ada keunggulan komparatif, di sini tidak dijelaskan keunggulan komparatif yang seperti apa, belum jelas. Jadi ini masih saya rasa sudah berpihak kepada murid, tetapi masih umum ya Bapak, masih umum. Nah, itu Bapak yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Guru juga tenaga pendidikan SMP Negeri 3 Pamekasan tentang visi versi saya. Seperti itu Bapak. Sebenarnya visi SMP 3 kalau saya sendiri menilai memang sudah berpihak kepada murid. Jadi pada intinya bahwa kita itu adalah guru itu adalah pendidikan itu adalah menghamba murid. Bagaimana murid bisa menuntut murid untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tadi saya sudah menyampaikan tentang visi SMP Negeri 3 dan juga visi menurut saya. Nah, mungkin apakah visi impian dari murid kita apakah sudah ada pada visi SMP Negeri 3 Pamekasan? Mungkin Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak pengajar praktik dan Ibu calon guru gerak serta teman-temanku sekalian yang saya punya mengajak. Memang ini ya, saya tadi tempur dan mengajar. Visi SMP Negeri 3 Pamekasan itu cuma kita pendidikan dengan lulusan dan lulus cerdas dan berbudaya. Ini kan visi itu tujuannya ingin mencapai sekolah. Mimpi sekolah ini mau ke arah sana, tujuannya ke arah sana. Jadi yang membuat itu dulu saya juga tidak tahu. Lah, kalau berbicara ini ada keberpihakan kepada murid, insya Allah ada. Bahkan perjalanan. Cuma persoalannya sekarang adalah kalau misalkan ini visi mau bukan diubah, direvisi atau ditambah atau dikurangi, tidak masalah. Karena itu bukan Al-Quran, bisa ini dijabarkan, direvisi, diubah, disesuaikan dengan kepentingan sebagai tiga ke depan. Tadi sudah disinggung Pak PP. Keunggulan di sini maksudnya adalah keunggulan yang diunggulkan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada atau lembaga-lembaga lain yang ada. Cerdas, terampil, budaya itu sudah menunjukkan karakternya. Digitalisasi itu sayangnya. Itu maksudnya mungkin arahnya visi-visi seperti itu. Namun kalau ada di CGP ingin menambahkan atau ingin mengubah atau ini
menambahkan indikator-indikator sekolah di depan, bagaimana misalkan masuknya profil Pancasila saudara, mungkin ini Bu, apa tadi yang pembelajaran yang berpihak pada siswa, mungkin bisa diwujudkan melalui visi. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman ditanya Bu, apakah misi sudah sesuai atau tidak era ini? Terus gimana kita sesuai? Apakah ada indikator yang terlepas kalau memang sekolah ini mau menuju ke arah yang lebih baik atau bagaimana? Kalau di kepala sekolah, monggo silakan dipersilakan, mungkin ada ditambah atau diberikan indikator lain atau bahasa lain seperti memiliki keunggulan komparatif itu kalau memang umum diubah dispesifikkan sehingga nanti memang visinya jelas, tidak masalah. Kalau dari saya, kalau ini merupakan suatu pernyataan visi ketiga ini, adakah yang berpihak kepada siswa? Ada, jelas. Jadi yang diinginkan siswa yang memiliki karakter religius, cerdas, terampil, berbudaya dan berdigitalisasi, itu saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menanggapi pertanyaan. Selanjutnya mungkin ada Bapak, Ibu, guru atau tenaga pendidikan yang akan menanggapi. Mungkin Pak Alfian, ya, Pak Alfian yang akan menanggapi. Dia adalah kurikulum di SMP Negeri 3 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menambahkan sedikit masalah digitalisasi, di mana sekolah kita itu mempunyai 3 kelas digital ya. Nah, di situ artinya masing-masing siswa itu berhadapan dengan komputer. Jadi satu siswa satu komputer. Untuk digital kelas 1 itu dipakai untuk kelas 7, kelas digital 2 dipakai untuk kelas 8, dan kelas digital 3 dipakai untuk kelas 9. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, mungkin ada lagi dari yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang menanggapi. Pak Johan mungkin mau menanggapi. Melihatnya esensi PDP itu menuju yang lain itu relevansinya di mana? Jadi saya belum melihat secara nyata hubungan antara guru PDP dengan guru biasa. Misalnya DGP-nya membutuhkan pelatihan bagi guru yang biasa. Terima kasih Bapak Alfian. Mungkin ada tanggapan lain dari pertanyaan pematik tadi atau bagaimana? Silakan Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Di sini yang komandannya adalah Pak Kepala Sekolah. Jadi yang memutuskan, yang memberikan final di situ adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini mau dibawa kemana? Di situ saya melanjutkan pendahulu SMP Negeri 3 Pamekasan. Mungkin cuma kita berbicara dengan lulusan yang religius. Nampaknya artinya nanti anak-anak ini mampu membaca kitab, misalkan mampu sholat berjemaah, bisa ngaji, begitu Pak. Impiannya cerdas. Salah satu indikator cerdas di sini mungkin bisa menguasai kalau ada lomba-lomba USN atau KSN itu, atau reflektif terhadap keadaan sehingga juga bisa dibilang cerdas. Kemudian terampil di situ anak-anak bisa menggunakan skillnya, misalkan ada sesuatu karya kreativitas, anak-anak itu terampil menggunakan alat-alat yang digunakan sehingga anaknya cekatan gitu. Inginnya seperti itu, apa seperti itu. Lalu berbudaya di sini adalah dari suatu kultur yang ada. SMP 3 bisa membuat anak-anak itu disiplin, anak-anak itu terarah, anak-anak itu mengerti mana yang benar dan salah, mana yang tidak sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Di masyarakatnya anak-anak bisa mengambil alih budaya yang ada di sekolah ini dibawa ke masyarakatnya. Kemudian digitalisasi ini Pak yang terbaru di SMP 3 mungkin dalam 2 tahun 3 tahun. Karena SMP 3 ini sebelum saya sudah memutuskan ada program digitalisasi dengan program aplikasi kemudiannya inginnya siswa itu mampu memberikan mampu
katakanlah bukan mampu membuat komputer Pak, tapi mampu mengoperasikan komputer atau alat-alat elektronik lainnya sebagai suatu fasilitas dalam hidupnya untuk berhubungan dengan sesamanya dan lingkungannya. Kemudian memiliki keunggulan komparatif. Nah ini Pak, maksudnya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, SMP 3 itu bisa diunggulkan atau dicari celah bagaimana anak SMP 3 itu dalam kapasitasnya sebagai siswa SMP 3 bisa bersaing dengan sekolah lain. Gitu Pak. Kalau ini saya jabarkan lagi Pak, akan hadir pula nanti itu misi Pak nanti. Gimana misi ini misi program-program yang ada dalam misi itu, gitu ya. Terima kasih. Tepat. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Guru lain. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Mungkin ada yang mau menjawab? Pak Alfian mungkin? Hati-hati masalah keram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang membedakan antara SMP 3 dengan sekolah lain. Dari segi religius, di sini ada setiap hari Jumat ada pembacaan kitab kuning, dan alhamdulillah di SMP 3 juga mendapatkan juara. Terus untuk terampil juga dalam segi kepramukaan, alhamdulillah di SMK N1 Pamekasan mendapatkan juara umum SMP Negeri 3 Pamekasan. Sedangkan untuk peduli dan berbudaya lingkungan, alhamdulillah di sekolah setiap hari Jumat itu diadakan bersih-bersih kelas, sehingga alhamdulillah juga di sekolah maju ke adiwiyata. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, itu penjelasan dari Bu Yanti. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, mungkin ada yang mau menambahkan dulu yang lain. Oke, terima kasih Bapak sekalinya karena begini juga. Karena kepala sekolah itu harus lebih tahu dulu apa yang diinginkan sekolah. Saya dalam visi terus terang belum ada perilaku pembelajaran yang bisa langsung apakah diisi atau dimisi yang berpihak kepada siswa, yang berpusat pada siswa, atau mungkin yang berkepentingan dengan bagaimana memperlakukan siswa secara merdeka. Ini. Jadi mungkin kalau nanti ini ditambah, diwujudkan, mungkin mewujudkan pembelajaran yang atau ketiga bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada siswa. Mungkin itu Pak. Itu. Tapi terserah saya cuma rencana atau apa gitu. Karena di sini kalau saya jadi kepala sekolah mesti diubah. Karena ini harus dilaksanakan gitu. Seperti contoh, religius kita laksanakan programnya. Kemudian cerdas kita laksanakan dengan pramuganya. Rapi pramuganya. Berbudaya anak ini ada aturannya. Digitalisasi ada labnya. Kemudian juga peduli dan budaya kita, berbudaya lingkungan kita arahnya dari biasa. Lalu di pembelajaran bagaimana? Di pembelajarannya seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan Pak PP minta sarannya dan Bu JJP bagaimana supaya visi itu memang dijalankan nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan penjelasannya. Di sini ada beberapa kalimat tumpang yang bisa Ibu sempurnakan tentang impian kita pada pendidikan dan pada murid-murid kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan gitu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid kita adalah di sekolah kita mengutamakan apa. Nah,
Itu mungkin ada 6 kalimat rumah yang bisa Ibu lengkapi. Ya. Mungkin ada yang sudah melengkapi Ibu? Mungkin Bunda sudah selesai untuk kalimat pertama. Silakan, Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Enda. Menurut saya, kita di sini memimpikan murid-murid yang belajar dengan yang gembira, kemudian belajarnya juga secara mandiri, kreatif, secara inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tadi impian dari Bu Endang. Mungkin Bu Yanti mempunyai impian lagi tentang kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana Bu? Jangan percaya gimana Bu? Silakan Bu Yanti. Tak percaya jujur. Percaya bahwa murid kita adalah aset masa depan bangsa yang memiliki karakteristik dan potensinya masing-masing yang dapat dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Mungkin. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya yang saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah tentunya ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid? Nah, kalau sudah berpihak kepada murid, program-program apa saja Bapak yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 3 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan untuk SMP Negeri 3 Pamekasan? Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjelaskan ini semua. Terima kasih Pak. Pertama, saya jawab sudah berpihak pada murid walaupun tidak sempurna. Sudah saya katakan berpihak kepada murid. Kalau mungkin ada tambahan dipersilakan. Contoh, kita menginginkan siswanya mewujudkan siswa yang berkarakter, maka kita adakan kegiatan rumah bersih, kegiatan pembiasaan pembacaan Al-Quran. Kita adakan doa-doa di dalam sebelum pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan berdoa tak lepas dan meminta kepada Allah agar ilmu yang sudah kalian dapatkan dari kami itu bermanfaat pada begitu. Kemudian setiap di ekstra yang sekarang jalan di SMP Negeri 3 Pamekasan itu ditawarkan kepada murid itu ekstranya maunya kemana? Contoh, Pak saya suka lari, Pak saya suka futsal, Pak saya suka mereka saya wadahi. Keinginan siswa itu mewadahi keinginan siswa itu. Kemudian terakhir ini yang bicara adalah IKM, pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 3 Pamekasan. Saya menginginkan siswa itu tahu. Lah saya coba, nah kurikulum sampai ini kalau dikasih proyek bagaimana? Oh senang Pak. Maka saya tetapkan bahwa kurikulum di SMP Negeri 3 Pamekasan itu kurikulum merdeka berubah. Jadi apa-apa yang ada dalam kegiatan SMP Negeri 3 Pamekasan itu sekarang dan ke depannya memang harus berpihak kepada siswa, artinya mewadahi keinginan siswa itu maunya apa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Bapak penjelasan yang sangat lengkap dari Bapak Kepala Sekolah. Cukup ada? Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menjelaskan semuanya. Mungkin untuk closing kita pagi ini, diskusi kita pagi ini, kita mau meminta pendapat ataupun petunjuk dari Bapak pengajar praktik kepada Bapak Nur Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih saya sampaikan kepada
Kepala SMP Negeri 3 Pamekasan, utusan dari guru, utusan dari teknik yang sudah hadir dalam acara diskusi terkait dengan visi sekolah dengan visi guru penggerak dalam rangka pendampingan individu kedua program guru penggerak. Beberapa ibu-ibu, penguatan tentang diskusi ini saya sudah membukti di depan tentang pemaparan visi sekolah SMP Negeri 3 Pamekasan, kemudian dibandingkan dengan visi sekolah, visi dari calon guru penggerak, ternyata keduanya ada keterkaitan yang saling mengisi, saling bersinergi. Nah, itu yang diharapkan memang nantinya bisa menjadi pertimbangan untuk sekolah ini memasukkan visi yang mungkin masih kurang sempurna yang bisa disampaikan oleh JGP. Itu tergantung kepada kesepakatan antara sekolah dengan JGP. Dan saya kira tidak ada permasalahan dalam ini, tidak ada yang kontradiksi antara visi SMP Negeri 3 Pamekasan dengan visi yang disampaikan oleh JGP. Hanya bisa saling melengkapi saja di situ. Kemudian paparan yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait dengan pertanyaan pemantik dari JGP tentang apakah visi sekolah saya sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita. Itu semuanya sudah dipaparkan dengan jelas bahwasanya memang seluruh visi yang sudah dibuat itu menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita siswa-siswi SMP Negeri 3 Pamekasan. Dari visi lulusan yang religius sudah disampaikan tadi. Jadi impiannya adalah agar siswa SMP 3 Pamekasan memiliki sisi religius yang tinggi yang bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian cerdas, terampil, berbudaya, digitalisasi yang mungkin ini masih hal yang baru, tapi SMP 3 sudah menerapkan ini, mengimplementasi tentang digitalisasi. Nah, ini impiannya adalah agar siswa kita, siswa SMP Negeri 3 Pamekasan ke depan bisa menguasai teknologi, bisa menguasai IT. Itu tujuannya dan impian dari visi yang dibuat. Kemudian juga ada peduli dan berbudaya lingkungan. Ini terkait dengan SMP Negeri 3 Pamekasan yang sudah menjadi bagian dari sekolah adiwiyata. Dan ini semua sudah diterapkan di sini, di sekolah ini, sehingga anak-anak kita, anak-anak di SMP Negeri 3 Pamekasan ini sudah biasa dan terbiasa dengan peduli dan berbudaya lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Itu suatu impian yang diinginkan dari visi yang sudah dibuat. Yang kemudian di situ yang terakhir keunggulan komparatif. Artinya SMP Negeri 3 Pamekasan sudah amat sangat menginginkan adanya perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu arti dari keunggulan komparatif. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh kepala sekolah bahwa banyak sekali program-program yang ada di sini yang bisa membedakan dengan sekolah lain dengan banyaknya program unggulan di SMP Negeri 3 Pamekasan. Kemudian ketika ditanyakan oleh JGP apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda, tadi sudah dijelaskan oleh para peserta diskusi jelas karena memang sudah banyak unggulan-unggulan, program-program unggulan yang sudah diimplementasi di SMP Negeri 3 yang bisa menjadi pembeda dari sekolah lain. Nah, itu yang memang diharapkan bahwa visi itu seharusnya memang harus ada hal yang menonjol yang menjadi pembeda dengan sekolah lain, dan SMP 3 itu punya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari JGP, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Dengan tegas sekolah sudah menyatakan iya. Karena semua visi yang dibuat itu semuanya mengarah kepada murid, sebesar-besarnya untuk murid. Seperti lulusan yang religius itu yang peserta pasti murid. Jadi semuanya berpihak kepada murid. Jadi kalau saya mendengar dan menyimak pemaparan dari kepala sekolah tentang apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid, dan dengan jawaban yang tegas iya, dan saya menggarisbawahi, saya setuju sekali karena semuanya yang sudah dipaparkan tadi memang berpihak kepada murid. Nah, tentang program-program yang sudah disebutkan tadi oleh
peserta diskusi yang lain, ada program pramuka, ada program dijajarkan oleh kurikulum juga. Itu program-program unggulan yang semuanya berpihak kepada murid. Nah, itulah yang memang saya harapkan dari diskusi ini, bahwa visi sekolah dengan visi dari KGP sama-sama bersinergi untuk mendukung semuanya agar berpihak kepada murid. Nah, itu tujuannya seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah kita sepakati bahwa visi yang sudah dibuat oleh sekolah dan visi yang sudah dibuat oleh KGP semuanya berpihak kepada murid. Itulah penguatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk ke depan tetap mengimplementasi visi yang sudah kita buat demi murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pengajar praktik sudah memberikan penguatan pada diskusi kita pagi ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi ini menjadi manfaat untuk SMP Negeri 3 ke depannya. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik, kepada Bapak kepala sekolah, kepada Bapak wakil kurikulum, kepada teknik, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi saya dalam diskusi pagi ini. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan selama acara berlangsung saya ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.